Kisah boneka, peniru suara ibu. Malam itu, hujan turun pelan di luar jendela. Rintiknya seperti nyanyian lembut yang biasa dinyanyikan ibu. Setiap kali Rani kesulitan tidur. Di kamar kecil bercat biru muda itu, Rani duduk di atas tempat tidurnya sambil memandangi kado yang baru saja ia buka. Sebuah boneka besar bergaun putih dengan pita merah di lehernya. Wajahnya lembut, matanya bening seperti kaca. Rani tersenyum. "Ibu, ini cantik banget." Ibu yang duduk di tepi ranjang ikut tersenyum sambil mengelus rambut anaknya. "Itu Mimi. Sayang, kamu harus jaga dia baik-baik. Jangan pernah tinggalkan dia sendirian." Rani mengangguk. Ia memeluk boneka itu erat-erat, seolah sudah menemukan sahabat baru. Malam itu mereka tidur berdampingan, Rani, ibu, dan Mimi. Seminggu kemudian, dunia Rani berubah. Ibu sakit keras, demam tinggi yang tak kunjung turun, membuatnya dirawat di rumah sakit. Rani tidak diizinkan masuk kamar rawat karena kondisi ibunya terus menurun. Hanya ayah yang bolak-balik menjaga. Sampai suatu pagi, Rani terbangun dan mendapati rumahnya sunyi sekali. Tidak ada aroma teh melati, tidak ada suara sendok di dapur. Ia turun dari tempat tidur, masih memeluk Mimi, dan berjalan ke ruang tamu. Ayahnya duduk di sofa, memegang foto keluarga dengan mata sembab. Rani tahu, tanpa perlu ada yang menjelaskan. Ia berlari memeluk ayahnya dan menangis keras-keras. Boneka Mimi terjatuh ke lantai. Wajahnya menghadap ke arah mereka, tersenyum seperti biasa. Sejak hari itu, rumah mereka terasa kosong. Ayah sering pulang larut malam karena bekerja, meninggalkan Rani sendirian bersama bonekanya. Tapi anehnya, Rani tidak pernah benar-benar merasa sendiri. Ia sering berbicara dengan Mimi tentang sekolah, tentang makanan kesukaannya, tentang ibu. Kadang ia tertawa sendiri, kadang berbisik pelan di sudut kamar. Suatu malam, ketika ayah membuka pintu kamar Rani untuk memastikan anaknya sudah tidur, ia mendengar suara kecil di dalam. "Rani, kamu udah sikat gigi belum?" Itu suara perempuan dewasa, lembut dan pelan, nyaris identik dengan suara istrinya. Ayah terpaku di depan pintu. Ia tahu Rani sendirian di dalam, tapi sebelum sempat membuka lebih lebar, Rani menjawab, "Udah kok Bu, Mimi juga udah siap tidur." Ia menatap boneka di samping Rani, duduk di kursi kecil, seolah menatap langsung ke arah pintu. Hari-hari berikutnya, Rani semakin sering menghabiskan waktu dengan Mimi. Ia menyiapkan makanan kecil di depan boneka itu, menyisir rambutnya, bahkan membisikkan sesuatu sebelum tidur. Suatu malam, ayah mencoba menegur, "Rani, Mimi itu cuma boneka sayang. Kamu gak perlu ngomong terus sama dia." Rani menatap ayahnya dengan wajah datar. "Ibu bilang, ayah gak boleh marah sama Mimi." Ayah tertegun. "Ibu." "Iya," jawab Rani. "Ibu yang ngomong lewat Mimi." Ayah menelan ludah. Ia ingin tertawa dan menganggap itu imajinasi anak kecil. Tapi entah kenapa tengkuknya terasa dingin, seolah ada seseorang yang berdiri di belakang Rani, menatapnya tajam. Malam itu hujan turun lagi. Seperti malam ulang tahun Rani dulu. Ayah terbangun karena mendengar langkah kaki dari kamar anaknya. Pelan, ia berjalan ke arah sana. Lampu kamar masih menyala redup. Di dalam, Rani duduk di lantai sambil memeluk Mimi. "Ayah," suara Rani lirih, matanya sembab. Mimi bilang, "Ibu kangen sama ayah." Ibu pengen ayah juga dengar suaranya. Ayah hendak berbicara, tapi Roni tiba-tiba memutar kepala boneka itu ke arahnya. Dari bibir boneka itu terdengar suara lirih, serak, tapi jelas, "Mas, jangan biarkan aku sendirian." Ayah mundur selangkah, wajahnya pucat. "Suara tuh." Itu suara istrinya. Keesokan harinya, ayah mencoba menyembunyikan boneka itu. Ia letakkan di loteng, berharap Rani lupa. Tapi malamnya, Rani menangis histeris. "Dia kedinginan, ayah." Mimi takut sendirian.
Ibu juga sedih. Ia berteriak sampai tetangga datang. Dan saat ayah kembali ke kamar untuk menenangkannya, boneka itu sudah ada lagi di tempat tidur, bersandar di bantal, dengan gaun yang tampak lebih bersih dari sebelumnya. Ayah tahu sesuatu tidak beres, tapi ia tidak tahu ini awal dari sesuatu yang lebih gelap. Karena malam itu, sebelum tidur, Rani membisikkan sesuatu ke bonekanya. "Tenang, Bu. Aku gak akan biarin ayah pisahin kita lagi." Dan boneka itu mengangguk. Pelan, hujan belum berhenti sejak semalam. Langit pagi itu abu-abu, dan udara di rumah keluarga kecil itu terasa lembab. Rani duduk di meja makan, rambutnya acak-acakan, masih memeluk Mimi sambil mengaduk sereal yang sudah lembek. Ayahnya hanya bisa memperhatikan dari seberang meja. Matanya sayu, belum tidur semalaman. "Rani," suaranya pelan. "Ayah titip Mimi di kamar aja ya. Biar kamu sarapan dulu." Anak itu menggeleng cepat. Kalau Mimi ditinggal, ibu marah. Kalimat itu membuat sendok di tangan ayah terhenti di udara. Ia menarik napas dalam, mencoba menahan gejolak di dadanya. "Rani, ibu udah gak ada sayang." Tapi sebelum sempat melanjutkan, Rani menatapnya dengan pandangan tajam yang tidak seperti anak-anak. "Ibu ada? Ayah, ibu di sini." Ia menepuk bahu boneka itu dengan lembut. "Mimi jagain ibu, biar gak pergi jauh." Malamnya, ayah duduk di ruang tamu, menatap televisi yang menyala tanpa suara. Kopi di tangannya sudah dingin. Di kepalanya, suara istrinya terus terngiang. "Mas, jangan biarkan aku sendirian." Kata-kata yang sama keluar dari boneka itu malam sebelumnya. Ia yakin ia tidak berhalusinasi. Suara itu bukan imajinasinya. Tiba-tiba, dari arah kamar Rani, terdengar suara musik lembut, seperti lagu Nina Bobo yang dulu sering dinyanyikan istrinya. Nadanya sama persis, bahkan getaran suaranya pun identik. Pelan-pelan ia berdiri, menapaki lantai kayu yang berderit setiap kali diinjak. Pintu kamar Rani sedikit terbuka. Ia mengintip ke dalam. Rani sedang tertidur dengan Mimi di pelukannya. Tapi bibir boneka itu bergerak. Suaranya lirih. Nyanyian yang sama keluar dari benda mati itu. Ayah mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup keras sampai terasa di telinga. Ia hampir menjatuhkan gelas kopi yang masih ia genggam. Ketika ia menatap lagi, suara itu berhenti. Mata boneka itu kini terbuka lebar, menatap lurus ke arahnya. Dan di pipinya, seperti ada bekas air mata kering yang menetes dari sudut mata kaca. Keesokan paginya, ayah memutuskan untuk membawa boneka itu keluar rumah tanpa sepengetahuan Rani. Ia memasukkan boneka itu ke dalam tas besar, lalu berangkat lebih pagi, dengan alasan ada urusan kantor. Ia berniat membuangnya di sungai di pinggir kota. Tapi siang hari, sebelum sempat melakukannya, telepon dari rumah masuk. Suara Rani panik di seberang. "Ayah, Mimi, ibu marah." "Ayah, ibu marah banget." Ayah terdiam. Sebelum ia menjawab, dari seberang terdengar bunyi berat, gedubrak, seperti sesuatu jatuh. Lalu suara Rani menangis. Dan di tengah tangis itu, ada suara lain yang bergema pelan. "Kenapa kamu ambil aku, Mas? Aku cuma mau tetap di rumah." Ayah menjatuhkan ponselnya. Ia menatap tas di kursi belakang mobil. Resletingnya sedikit terbuka. Dan dari celah itu, selembar pita merah menjulur keluar, basah oleh air. Padahal tadi pagi cuaca masih kering. Sore itu, ia kembali ke rumah dalam keadaan bingung dan gemetar. Rani sedang duduk di lantai ruang tamu. Di depannya, Mimi kembali terbaring, tampak utuh. Gaunnya kering, pita merahnya terikat rapi. Rani menatap ayahnya dengan mata bengkak. Ibu bilang, "Jangan pergi jauh-jauh lagi." Katanya, ayah suka bohong. Ayah hanya bisa membeku. Dalam dirinya, rasa takut dan rasa bersalah saling bertabrakan. Mungkin, pikirnya, ini semua hanya bentuk trauma anaknya.
Mungkin Rani benar-benar merindukan ibunya sampai sedalam itu. Tapi malam berikutnya, ia tahu semua ini lebih dari sekadar trauma. Sekitar pukul 2 dini hari, ayah terbangun karena mendengar sesuatu dari kamar Rani. Bukan suara tangis, bukan lagu Nina Bobo, tapi suara 2 orang yang sedang berbisik pelan. Ia mendekat, menempelkan telinga ke pintu. "Nggak usah takut, Ron. Ibu di sini. Ibu nggak akan ninggalin aku kan? Selama Mimi dijaga, ibu akan terus di sini." Ayah menahan napas. Ia tahu suara itu. Ia kenal intonasinya, caranya menenangkan, bahkan jeda nafas di setiap kalimat. Itu suara istrinya, tapi kali ini suaranya terdengar lebih berat, serak, dan seolah berasal dari tempat yang dalam. Seperti bukan suara manusia, tapi gema dari dalam perut bumi. Dengan gemetar, ayah membuka pintu sedikit. Rani duduk di lantai, membelakangi pintu, memeluk Mimi erat-erat. Boneka itu menghadap ke arah Rani, dan di antara mereka ada bayangan hitam yang samar, seperti sosok perempuan berambut panjang, duduk bersila. Ketika pintu berderit, bayangan itu perlahan menoleh. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya 2 lubang hitam besar, menatap langsung ke arah ayah. Lampu kamar mendadak padam. Rani berteriak. Pagi harinya, ayah mendapati dirinya terbaring di sofa ruang tamu. Kepalanya berat, seolah baru dipukul. Ia bangun dan berlari ke kamar Rani. Gadis kecil itu tidur tenang dengan Mimi di pelukannya. Tapi di tangan boneka itu ada sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Cincin kawin istrinya yang seharusnya ia kubur bersama jasadnya 3 minggu lalu. Hari-hari berikutnya, suara itu mulai terdengar bukan hanya oleh Rani, tapi juga oleh ayah. Kadang dari dalam kamar mandi, kadang dari dapur. "Mas, tolong, Mas, jangan jauhi aku, Mas. Rani butuh kita berdua." Dan setiap kali suara itu muncul, boneka itu selalu menghadap ke arah asal suara, seolah tahu dari mana sumbernya. Ayah mulai kehilangan akal. Ia memanggil seorang teman lamanya, Pak Wira, yang dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami hal ganjil. Malam itu, Pak Wira datang membawa tas kecil berisi kemenyan, air bunga, dan kitab tua. Begitu melihat boneka Mimi, wajahnya langsung berubah. "Ini bukan arwah biasa," katanya lirih. "Dia nggak cuman menumpang, dia mencoba hidup lagi lewat anakmu." Ayah menatapnya tak percaya. "Dia istriku, Wira." "Bukan lagi," jawabnya pelan. "Sekarang dia sesuatu yang lain." Malam itu, mereka mencoba menaruh boneka itu di ruang tengah, dikelilingi dupa dan doa-doa. Rani dikunci di kamar agar tidak melihat. Awalnya tenang, sampai tiba-tiba semua lilin padam bersamaan. Bau bunga berubah jadi amis. Dari arah boneka terdengar suara napas panjang dan berat. Lalu suara perempuan itu berbisik pelan, "Tapi jelas, Mas, kamu janji gak akan pisahin aku lagi kan?" Dan dari mata boneka Mimi mengalir 2 garis air. Bukan air biasa, tapi darah tipis berwarna hitam pekat. Ayah menjerit dan menendang boneka itu menjauh. Tapi begitu jatuh ke lantai, boneka itu duduk tegak sendiri. Lalu dengan suara serak, ia berkata, "Kalau ayah terus nyakitin ibu, Rani yang bakal nangis." Suara itu meski patah, lirih, dan dalam adalah suara istrinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ayah merasa takut. Bukan hanya pada boneka itu, tetapi juga pada anaknya sendiri. Karena di balik pintu kamar, terdengar suara tawa kecil Rani dan gumaman pelan, "Tenang, Bu, nanti kalau ayah pergi, kita bisa bareng terus." Sudah 2 minggu sejak malam itu, sejak boneka Mimi menangis darah, sejak suara itu, suara yang menyerupai istrinya, memanggil-manggil dari dalam rumah. Ayah Rani tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Kadang, di ruang makan,
Ia mendengar piring yang diletakkan dengan lembut, seperti dulu istrinya menyiapkan sarapan. Kadang, aroma teh melati kembali tercium dari dapur. Padahal air panas pun belum sempat ia rebus. Dan setiap kali ia mencoba mencari sumbernya, Mimi selalu ada di sana, duduk di kursi kecil, menatapnya dengan senyum tipis di wajah porselennya. Suatu pagi, Rani berlari ke ayahnya sambil membawa kertas gambar. "Ayah, lihat, aku gambar, kita bertiga," katanya riang. Ayah mencoba tersenyum, walau hatinya terasa berat. Di kertas itu tergambar Rani, ayah, dan ibu. Mereka berdiri berdampingan, tersenyum di depan rumah. Tapi di belakang mereka, ada satu sosok besar, berwarna hitam. Matanya 2 titik merah menyala. "Ini siapa, Rani?" tanya ayah pelan. Rani menatapnya lama, lalu menjawab datar, "Itu Mimi." Tapi ibu bilang, "Nanti bentuknya bakal mirip kayak dia lagi. Sekarang masih belum sempurna." Ayah menggigil. Tangannya gemetar memegang gambar itu. Bagian hitam di belakang mereka seperti berdenyut lembut. Entah kenapa, tinta itu terasa masih basah meski kertasnya kering. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi rumah itu seperti semakin menelan cahaya. Cat tembok yang dulu biru muda kini tampak kusam kehijauan. Foto keluarga di ruang tamu berubah sendiri. Wajah istrinya tampak sedikit berbeda setiap kali ayah memandang. Kadang tersenyum lebih lebar, kadang matanya mengikuti arah pandangan ayah. Bahkan di beberapa foto, bayangan boneka Mimi muncul samar di sudut bingkai. Rani makin sering mengurung diri di kamar. Ia menolak makan bersama. Ayah hanya mendengar suara-suara dari balik pintu. Bisikan, nyanyian, dan sesekali tawa kecil. Suatu malam, ayah memberanikan diri membuka kamar itu. Rani sedang duduk di lantai, menghadap ke dinding. Di depannya, Mimi berdiri tegak di kursi kecil. Dan di dinding, dengan krayon merah, tergambar banyak wajah perempuan, semuanya identik dengan wajah ibu. Ayah menelan ludah. "Rani, kamu gambar apa itu sayang?" Tanpa menoleh, anak itu menjawab pelan, "Aku nggak gambar." "Ya, ibu yang gambar lewat tanganku." Lalu Rani menoleh, dan di pipinya ada bekas garis merah panjang. Bukan tinta, tapi luka goresan tipis. Tangannya menggenggam krayon yang patah di tengah, dan di ujungnya masih ada tetesan darah. Malam berikutnya, rumah itu mulai berubah. Pintu yang tadinya mengarah ke dapur, kini membuka ke lorong panjang yang tak pernah ada sebelumnya. Cermin di kamar mandi menampilkan pantulan ruang yang tak sama dengan posisi asli. Ayah mencoba keluar, tapi halaman rumah terasa lebih jauh daripada biasanya. Seolah setiap langkah yang ia ambil membuatnya justru kembali ke pintu depan di ruang tamu. Jam dinding berdetak tak beraturan. Kadang jarumnya berputar, mundur. Kadang berhenti tepat jam 2:13, waktu kematian istrinya. Dan setiap kali jarum berhenti di angka itu, suara perempuan terdengar di belakangnya. "Mas, kamu masih ingat jam segini dulu aku manggil kamu? Tapi kamu nggak datang." Ayah menutup telinga, berteriak sekuatnya. Tapi suara itu tidak hilang. Ia hanya bisa berlari ke kamar Rani, berharap anaknya belum ikut terpengaruh. Namun saat ia membuka pintu, Rani sedang berdiri di tengah ruangan, menghadap cermin besar. Mimi duduk di kursi di belakangnya. Dan di pantulan cermin, berdiri sosok perempuan di antara mereka berdua. Perempuan itu tersenyum, menatap ayah dari balik pantulan. Wajahnya persis istrinya, tapi kulitnya pucat abu-abu dan matanya gelap tanpa bola mata. Rani berbalik perlahan. Ibu bilang, "Jangan ganggu dulu ayah. Dia lagi nyoba balik ke sini." Setelah kejadian itu, ayah tidak lagi tidur di kamar. Ia duduk di ruang tamu setiap malam dengan lampu menyala terang, memegang salib kecil dan Al-Quran warisan orang tuanya. Tapi setiap kali lampu sedikit redup, bayangan di dinding tampak berbeda. Satu bayangan kecil milik Rani,
satu besar miliknya, dan satu lagi, sosok ramping berambut panjang yang berdiri tepat di belakangnya. Rani makin aneh. Ia mulai memanggil ayahnya. Bukan ayah, tapi Mas, seperti ibunya dulu. Ia juga sering berjalan sambil berbicara dengan dua suara. Satu suara kecilnya, satu lagi lebih berat dan serak, seperti perempuan dewasa yang berbicara bersamaan dengannya. Suatu malam, ayah menemukan Rani sedang duduk di dapur, memotong rambut boneka Mimi dengan gunting dapur. Di meja, ada sisa lilin yang terbakar setengah, bunga melati kering, dan foto keluarga yang dibakar sebagian. Aku bantu ibu supaya dia bisa punya badan baru, katanya sambil tersenyum. Mimi gak butuh benang, ayah. Ibu cuma butuh darah. Ayah menjerit dan merebut gunting dari tangannya. Tapi Rani tertawa kecil. Ibu bilang, jangan takut. Nanti kalau ibu udah lengkap, ayah bisa ikut juga kok. Malam itu, suara langkah kaki terdengar di seluruh rumah. Pelan, berirama, seperti seseorang sedang berjalan tanpa arah. Pintu kamar berderit, jendela terbuka sendiri, dan dari ruang tamu, aroma melati semakin kuat, bercampur bau besi dan darah. Ketika ayah menoleh ke arah tangga, ia melihat sosok perempuan bergaun putih lusuh, menuruni anak tangga pelan-pelan. Kepalanya tertunduk, rambut menutupi wajahnya, dan di tangannya, ia memegang boneka Mimi, yang kini tampak lebih besar, seperti membesar, mengikuti bentuk tubuh manusia. Suara lirih keluar dari bibir sosok itu, Mas. Rani, udah bantu aku. Sekarang cuma tinggal kamu. Ayah berlari ke kamar Rani. Tapi anak itu sudah tidak di tempat tidur. Yang ada hanya boneka Mimi. Kini tanpa kepala, dan di cermin kamar tergambar tulisan dengan jari, dia udah di dalam aku. Pagi menjelang, tapi cahaya matahari tidak bisa menembus jendela rumah itu. Segalanya tampak buram, seolah mereka hidup di balik kabut tebal yang tak pernah hilang. Ayah duduk di pojok ruang tamu, tubuhnya lemah, matanya kosong. Dari dapur, terdengar suara langkah Rani. Anak itu muncul, sambil membawa 2 cangkir teh melati. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tenang. Ibu bilang, minum dulu ayah. Katanya nanti sore kita jalan-jalan bertiga lagi. Ayah menatap tangannya yang gemetar saat menerima cangkir itu. Dei itu hangat, aroma yang sama rasa. Seperti buatan istrinya dulu. Dan saat ia menatap cangkir itu lebih dekat, di dasar gelas ada sesuatu yang berkilat kecil, sehelai cincin emas dengan ukiran nama Rani. Malam kembali turun. Dan kali ini, suara di dalam rumah tidak lagi samar. Tembok bergetar halus setiap kali suara itu memanggil. Mas, ibu pulang. Terima kasih sudah jaga Rani. Ayah menatap sekeliling. Foto-foto di dinding kini semua menampilkan wajah yang sama. Wajah istrinya. Tidak ada dirinya. Tidak ada Rani. Hanya dia. Di mana-mana. Dan dari kamar Rani, terdengar suara 2 orang yang tertawa bersamaan. Satunya suara anak kecil, satunya suara perempuan dewasa yang identik dengan istrinya. Mereka tertawa, menyatu, seperti satu jiwa dalam 2 tubuh. Malam itu, udara di dalam rumah terasa sangat berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang meniup tirai kamar Rani seperti biasanya. Semiwanya hening yang berat, seperti sedang menunggu sesuatu. Pak Arman duduk di ruang tamu bersama seorang perempuan tua yang berpakaian serba hitam. Wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya tajam seperti bilah pisau. Namanya Bu Sumarni, seorang paranormal dari kampung sebelah yang konon sering membantu keluarga yang diganggu arwah penasaran. Di pangkuannya, Bu Sumarni meletakkan sebuah cermin besar. Cermin tua dengan bingkai kayu jati berukir rumit. Rani duduk di lantai, memeluk boneka Mimi yang mulai terlihat lusuh dan gosong di ujung rambutnya. Rani sayang, kamu tahu nggak kenapa Ibu Sumarni datang? Tanya Pak Arman dengan suara lembut.
berusaha menenangkan diri. Rani menatap ayahnya dengan wajah datar. Ibu gak suka orang asing. Ya, ibu bilang mereka mau ambil aku. Bu Sumarni hanya tersenyum tipis. Kalau begitu, biar ibu jelasin ke ibumu. Ya, ia mulai menyalakan lilin di sekeliling cermin, 6 buah semuanya. Api kecil itu menari di permukaan kaca, membuat pantulan wajah mereka tampak berganda. Rani menggenggam Mimi makin erat. Saat Bu Sumarni mulai membaca doa, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Nafas mereka terlihat di udara. Cermin itu perlahan memantulkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Wajah Rani tampak lebih pucat di dalam pantulan. Matanya gelap, dan di belakangnya berdiri sosok wanita berambut panjang. Menatap dengan senyum lembut yang asing, Pak Arman langsung menahan napas. Itu istrinya, Rani. Suara itu terdengar lirih dari dalam cermin. Suara yang selama ini hanya keluar dari boneka, kini terdengar jelas, hidup, nyata. Jangan takut sayang, ibu cuma mau kamu tenang. Bu Sumarni memejamkan mata. Suaranya naik turun membaca doa pengusir arwah. Namun setiap kali doa diucapkan, lilin di sebelah kanan padam sendiri, satu persatu. Dan setiap api padam, sosok dalam cermin semakin nyata, semakin dekat. Berhenti, Rani berteriak. Ibu, jangan pergi. Jangan biarkan mereka ambil ibu lagi. Ia berlari ke arah cermin, tapi Pak Arman cepat-cepat menahannya. Rani meronta dengan kekuatan yang mustahil dimiliki anak 12 tahun. Suara tangisnya berubah menjadi jeritan yang bergema di seluruh rumah. Sampai cermin itu bergetar hebat, Bu Sumarni menekan telapak tangannya ke permukaan cermin sambil berteriak, "Kalau kamu memang cinta anakmu, lepaskan dia. Dunia ini bukan lagi milikmu." Seketika, permukaan cermin berubah menjadi cair, seperti air. Sosok perempuan di dalamnya menatap mereka dengan mata penuh air mata. Ia sendirian, Sumarni. Dia cuma punya aku. Tapi kau juga sudah bukan ibunya lagi, bisik Bu Sumarni dengan nada getir. Yang ada di boneka itu bukan cinta, tapi obsesi. Cermin bergetar keras. Suara seperti retakan tulang terdengar. Mimi, boneka di tangan Rani tiba-tiba membuka matanya. Dari mulutnya keluar suara lirih. Rani, tutup mata. Nak, ibu mau peluk terakhir kalinya. Dan sebelum siapapun bisa bergerak, boneka itu mengeluarkan jeritan panjang. Suara perempuan dan anak kecil bercampur jadi satu. Semua lilin padam bersamaan. Gelap total. Ketika lampu kembali menyala, Rani sudah pingsan di lantai. Cermin besar itu retak di tengah, memantulkan bayangan aneh seperti dua dunia yang bertabrakan. Bu Sumarni jatuh tersungkur. Darah menetes dari hidungnya. Ia menatap Pak Arman dengan pandangan ngeri. Kita belum berhasil memutus. Arwahnya belum mau pergi. Dia masih bersembunyi. Bersembunyi di mana? Tanya Pak Arman dengan suara bergetar. Bu Sumarni menatap Rani yang masih terbaring lemas. Lalu ke boneka yang kini tampak seperti terbakar di satu sisi wajahnya. Di antara mereka berdua, bisiknya, tubuh, anak, dan wadah itu sudah mulai menyatu. Malam itu, Rani terbangun sendirian di kamarnya. Ia menatap ke arah lemari. Cermin besar itu kini disandarkan di sana, dengan retakan panjang membelah pantulannya. Di sisi lain pantulan, ada sosok perempuan berdiri diam, mengenakan gaun yang sama seperti yang dipakai ibunya saat pemakaman. Ibu, suara itu keluar pelan dari bibir Rani. Sosok itu tersenyum dari dalam cermin. Sekarang, kita nggak perlu takut berpisah lagi. Kan sayang? Rani menatap boneka Mimi di pangkuannya yang mulai menatap balik dengan dua mata yang kini hidup, berkilau, dan basah. Dan dari ruang tamu di bawah, Pak Arman terbangun karena mendengar suara dua orang berbicara pelan. Satu, suara milik anaknya. Dan satu lagi,
Suara lembut yang sudah 2 bulan tak ia dengar sejak kematian istrinya. Ia menatap ke arah tangga yang menuju kamar Rani. Di sana, di anak tangga paling atas, terlihat 2 bayangan. Satu kecil, satu dewasa, keduanya menoleh ke arahnya bersamaan. Pagi itu rumah keluarga kecil itu terasa tenang untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Terlalu tenang. Burung-burung tak berkicau di halaman. Angin tak meniup tirai. Semua seperti membeku di dalam waktu. Pak Arman membuka matanya perlahan. Kepalanya masih berat. Mungkin karena semalaman tak bisa tidur setelah kejadian mengerikan malam sebelumnya. Ia memanggil lirih. Rani, tak ada sahutan. Ia berdiri, menatap ke arah kamar anaknya di lantai atas. Pintu kamar itu tertutup rapat, tapi dari celah bawah pintu terlihat cahaya samar, kuning, seperti pantulan lilin. Langkahnya berat saat menaiki tangga satu persatu. Semakin dekat ia ke kamar Rani, semakin jelas ia mendengar suara lembut seorang perempuan yang sedang bersenandung lagu Nina Bobo. Lagu yang dulu selalu dinyanyikan istrinya sebelum Rani tidur. Nina Bobo, OH Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Suara itu jelas, lembut, dan yang membuat darahnya berhenti mengalir. Suara itu datang bersamaan dengan suara Rani yang sedang tertawa kecil. Ketika Pak Arman membuka pintu, aroma manis menyengat, menusuk hidungnya. Itu bau bunga melati. Aroma yang dulu selalu disemprotkan istrinya sebelum tidur. Kamar Rani tampak rapi. Di tengah kamar, gadis kecil itu duduk di lantai, memegang boneka Mimi yang kini nyaris gosong seluruhnya. Tapi matanya berkilau hidup. Rani, suara Pak Arman bergetar. Kamu nggak apa-apa, nak? Rani menatapnya. Senyumnya lembut, tapi matanya bukan milik anak-anak lagi. Ibu udah nggak marah, ya? Katanya pelan. Ibu bilang, kita bisa tinggal bareng lagi. Pak Arman melangkah mendekat, tapi langkahnya terhenti saat melihat pantulan di cermin besar di belakang Rani. Dalam pantulan itu, Rani tidak sendiri. Di belakangnya, sosok wanita berdiri, menyentuh rambut anaknya perlahan. Rambut panjang, kulit pucat, dan mata kosong. Namun senyum di wajahnya hangat seperti dulu. Ibu, Pak Arman memanggil lirih. Setengah berharap, setengah takut. Sosok itu menatap ke arah cermin, ke arah dia, dan bibirnya bergerak. Jangan ganggu kami lagi. Tiba-tiba, seluruh lilin di kamar padam bersamaan. Suara tawa Rani menggema, tinggi, lalu berubah jadi isak tangis. Pak Arman berlari mendekat dan memeluk anaknya. Tapi tubuh Rani dingin, seperti es. Rani! Nak, buka mata. Nak! Ia mengguncang tubuh kecil itu, dan untuk sesaat, mata Rani terbuka. Tapi, yang menatap balik bukan matanya. Mata itu lebih tua, lebih sedih. Mata istrinya. Aku cuma mau jagain dia, Man. Jangan ambil dia dari aku lagi. Pak Arman menangis keras. Kamu udah gak di sini lagi, sayang. Kamu udah pergi. Lepaskan dia. Tapi dari cermin di belakang, bayangan sang istri mendekat. Tangan pucatnya menembus permukaan kaca, menyentuh bahu Rani, lalu perlahan menariknya ke arah cermin. Tubuh Rani melayang, setengah masuk ke pantulan, setengah di dunia nyata. Tidak, Pak Arman berusaha menariknya kembali, tapi yang tersisa hanya boneka lusuh di pelukannya. Rani menghilang. Hari berganti minggu. Rumah itu kini kosong. Pak Arman tak pernah meninggalkannya, seolah masih menunggu keajaiban. Di setiap malam, ia duduk di kamar Rani yang kini penuh debu, menatap boneka Mimi yang ia letakkan di atas ranjang. Kadang, ketika mata hampir terpejam, ia mendengar langkah kecil berlari di lantai atas. Dan kadang, suara lembut itu kembali memanggil dari arah cermin, retak di sudut ruangan. Ya, ibu bilang, hari ini kita boleh nyanyi bareng lagi. Pak Arman akan menatap ke arah suara itu, matanya basah, lalu menjawab pelan, iya nak, tapi tolong,
Jangan tarik ayah ke sana juga. Suatu malam, tetangga melihat rumah itu terang benderang. Lampu menyala, jendela terbuka lebar, dan dari dalam terdengar nyanyian 3 suara, seorang pria, seorang anak kecil, dan suara perempuan yang lembut. Keesokan paginya, rumah itu gelap lagi. Polisi menemukan Pak Arman duduk di kursi, tersenyum dengan mata terpejam. Boneka Mimi di pangkuannya. Cermin besar di kamar Rani kini tak retak lagi. Tapi di permukaannya tampak 3 sosok tersenyum sambil bergandengan tangan. Dan jika malam tiba, tetangga masih kadang mendengar lagu itu mengalun pelan dari arah rumah kosong itu. Nina Bobo, OH Nina Bobo. Kalau tidak, Bobo digigit nyamuk. Dan cerita pun tamat.